Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia untuk kita. Yang pertama, kita diberi kekuatan iman dan takwa. Kita masih berada di atas Islam. Nikmat-nikmat yang lain juga masih dapat kita rasakan. Kesehatan, keamanan, kondisi alam di daerah kita yang relatif aman. Kita tahu bahwa dalam sepekan terakhir ini saudara-saudara kita di 3 provinsi, sebenarnya ada juga yang lain tapi mungkin tidak di-up di media massa. Karena saya baca berita di Jawa Barat juga kejadian, walaupun memang tidak sebesar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semua ini moga-moga benar-benar membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan peristiwa itu sebagai wahana bagi kita untuk membuktikan keislaman dan keimanan kita. Kita beriman bahwa Allah pernah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Gini saatnya kita membuktikan kalau meskipun kita berbeda provinsi, berbeda daerah, bahkan sebenarnya umat Islam itu umat yang satu meskipun berbeda negara. Alhamdulillah saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu beberapa tahun terakhir ini sudah banyak menyumbangkan sebagian yang Allah rezekikan kepada Bapak Ibu untuk saudara-saudara kita di Palestina, lintas negara. Kini saatnya kita menunjukkan kalau kita adalah bersaudara. Bukan menunjukkan kepada manusia, bukan tetapi menunjukkan kepada Allah bahwa kita memang betul-betul orang yang beriman. Karena ketika Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, berarti kalau kita mengaku sedulur, kudu nenek sedulure mendapatkan musibah, ada bencana, hati kita pun terketuk. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ya, ini menarik sekali ya.
Karena Nabi bersabda al-muslimu akhul muslimi, bukan al-mu'minu akhul mu'mini. Ya. Sementara ketika di dalam Al-Quran Allah berfirman ketika menjelaskan tentang hakikat ya, persaudaraan, innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa di ayat kok innamal mu'minuna ikhwah, pas di berbicara tentang al-muslimu akhul muslimi kok beda? Nggih. Di antara penjelasannya adalah bahwa innamal mu'minuna ikhwah itu ditujukan kepada kita sebagai orang yang mau menunjukkan bukti status kita. Status kita siapa? Mukmin. Siapa di antara yang tidak mau distempeli sebagai seorang mukmin? Pasti semuanya mau disebut sebagai orang yang beriman. Iman itu kan tidak kelihatan. Iman itu ada di dalam hati. Ya. Mestinya ini yang akan menggerakkan kita. Ini yang akan menggerakkan kita untuk melakukan aksi-aksi ekspresi iman yang salah satunya adalah menunjukkan kalau kita bersaudara. Nah, giliran kita akan mencari objek, siapa yang berhak untuk mendapatkan ekspresi persaudaraan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan al-muslimu akhul muslimi, muslim yang satu itu saudara muslim yang lain. Yang mana kalau kita bicara keislaman, Islam itu zahir. Selama seseorang satu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 mengerjakan sholat 5 waktu, niku sudah berminimum ya, ukuran minimal. Kalau masalah masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ya, misalnya masih ada yang sok-sok minum, tentu saja maksudnya minuman yang memabukkan nggih, sanes ngunjuk wedang jahe, kopi, teh, susu kedelai ten riko lan niku mboten napa-napa ngeten ya. Atau mungkin ada di antara saudara kita muslimah yang masih belum menutup auratnya, dia masih muslim, dia masih muslimah ya. Dia masih berhak untuk mendapatkan pembuktian dari kita bahwa kita adalah seorang muslim. Moga-moga dengan bantuan dari kita keislamannya semakin baik, begitu. Ini langsung ngegas tuh urung sholawat barang. Semangat nih. Sekali lagi segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat untuk kita. Di antaranya juga pagi hari ini kita bisa hadir ke majelis ilmu ini. Moga-moga sedikit demi sedikit ilmu kita bertambah. Ilmu yang benar-benar menjadi ilmu, menjadikan status kita semakin alim, semakin berilmu. Seseorang itu kalau berilmu, ilmu ini benar, itu seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Atau arah yang dituju itu menuju seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pripun niku?
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ketika diberitahu suatu ilmu, kalau di zaman dulu tentu saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sami'na wa ata'na. Dan itu ternyata bukan hanya sahabat Abu Bakar. Para sahabat semuanya seperti itu. Ya, tapi memang gambaran yang paling besar itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana untuk perkara yang sangat tidak masuk akal sekalipun sahabat Abu Bakar, kalau itu dari Muhammad, kalau itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya terima, saya percaya dan saya taat. Itu sahabat Abu Bakar seperti itu. Kalau kita tahu ilmu, bertambah ilmu, tapi kita tidak menapakinya, tidak menjalaninya, nun sewu kuingko koyo Abu Jahal. Abu Jahal nek lanang, Ummu Jahal nek wedok. Rumangsane apa? Wah, malah lanang kowe serasa wae ya gitu. Enggak ya. Kenapa kok disebut Abu Jahal? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal itu jane wong pinter. Ya. Mungkin kalau diadakan cerdas cermat di sini, terus Abu Jahal hadir, wih, Abu Jahal mesti ranking 1, saking pintere. Ya. Pinter ngerjakan soal. Nggih. Tapi nek kon nglakoni apa yang sudah dia ketahui dari kebenaran, dia enggak mau. Mulane wong nek sakwise ngerti sing bener sing endi, sing salah sing endi, kok sing dilakoni sing salah, kuwi padha wae karo Abu Jahal. Sanes Abu Bakar, Abu Jahal. Nggih. Lah bapak-bapak, ibu-ibu mau menjalani, menapaki, menetapi jejak langkahnya Abu Bakar nopo Abu Jahal? Pasti kalau pernyataannya Abu Bakar. Ning kan itu butuh bukti, nggih. Tidak cukup hanya pernyataan. Nek pernyataannya kabeh yo iso. Nah, pembuktiannya bagaimana? Ya. Pembuktian itu yang lebih penting daripada sekedar pernyataan. Pernyataan juga penting karena pernyataan itu bisa mengingatkan kita. Aku wis tahu ngomong ini, aku wis tahu menyatakan ini. Saiki bukti ini endi? Ya. Nek Abu Jahal itu tadi saya bilang kalau Abu Jahal itu terang-terangan, dia tidak mau. Ya. Nah, ada lagi orang yang aku arep melu Abu Bakar, neng prakteke melu Abu Jahal. Di zaman Nabi wonten niku, yang seperti itu ada. Sinten namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ngendikane Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini mati, dia sudah pesen niku, ya dia pesen karena dia pernah minta gamisnya Rasulullah, dia minta dikafani pakai gamis atau baju atau kain yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi dan itu menjadi awal dari Nabi tidak menyolati lagi orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi sebenarnya ketika dia mati, dia minta dikafani pakai kain dari Nabi, dia juga minta disolati Nabi, Nabi masih menyolatinya. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa permohonan ampun, kan sholat niku isinya mohon ampun kepada Allah buat orang yang meninggal dunia, nggih toh? Ya. Nabi ndongake berarti, ya.
Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kamu memohonkan ampun 70 kali buat orang itu, permohonanmu tidak akan dikabulkan. Jadi ono ternyata nggih dongane Nabi ora dikabulne. Kenapa itu? Karena yang dimohonkan ampun adalah tokoh munafik nomor 1. Ngakune, nek bahasa kita, bahasa saya tadi ngakune melu Abu Bakar ning sejatine melu Abu Jahal. Jadi walaupun sekian, kalau sahabat dulu kan ribuan nggih, sekian ribu orang dipimpin Rasulullah nyolati orang ini, oleh Allah tidak dikabulkan. Gara-gara apa? Gara-gara nuwun sewu hatinya busuk. Nggih. Lah saiki awake dhewe piye? Nah ini mumpung nggih kita belum yughorghir. Napa yughorghir? Nyawanya sampai di tenggorokan. Kalau ada di antara kita yang tadi atau kemarin lusa atau selama ini ngaku melu dalane Abu Bakar ning prakteke dalane Abu Jahal, ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan keislaman dan keimanan kita. Oke. Ini sangat penting buat kita pribadi. Durung salawat maneh ya. Nggih, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bayan, telah memberikan petunjuk, baik petunjuk dengan kalimat-kalimat beliau maupun petunjuk dan penjelasan dengan praktek amal beliau. Bagaimana menjadi hamba Allah, bagaimana menjadi muslim, bagaimana menjadi mukmin, bagaimana menjadi muhsin. Siapapun yang pengen menapaki jejak langkah beliau tidak akan mendapati kesulitan. Mungkin yang paling sulit adalah perang melawan hawa nafsunya. Ketika kita mau menjalani Islam, seringkali di hati kita ada suara busuk ya, ojo engko nek kowe ngene lho, engko nek kowe ngene ya. Nah itu perang batin kita ya. Kita perangi hawa nafsu kita, itu yang berat. Kalau setelah itu, kalau itu sudah bisa kita kalahkan ya, maka mengerjakan berbagai macam pembuktian bahwa kita adalah muslim, bahwa kita adalah mukmin, bahwa kita menapaki langkah menuju muhsin, itu tidak sulit. Kenapa kok tidak sulit? Ya karena Allah sudah nyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha, semuanya sebatas kemampuan kita. Bahkan Rasul juga sudah mewanti-wanti, ya, tidak usah berlebihan. Halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu pripun? Berlebih-lebihan itu sholat tahajud sewengi utuh, orang nganggo turu blas. Wonten? Mboten. Berarti ibu-ibu selamat dari berlebih-lebihan. Ning iso ora selamat dalam hal kurang. Ojo-ojo ora tangi babar
14. Tapi biasanya nek pun di atas 50 tahun kuwi mesti tangi kok ya. Pengalaman kula ngaten. Ning lha kuwi tangine mergo nang mburi lah terus. Lah nggih, bar pis terus wudu, terus salat apa? Adem. Ya. Ketoke mancal kemul sik penak. Nggih. Lah pundi? Nggih. Nek umur di atas 50 biasanya mesti tangi nggih. Ini tuh sebenarnya kan penanda dari Allah. Niku kan sebenarnya juga bentuk kasih sayang Allah, nggih. Jangan malah dikeluhkan, aku ki saiki kok ora iso ya kaya mbiyen turu angler tangi-tangi subuh ngono. Lho, piye to kok malah nggih. Astagfirullahaladzim. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selain apa yang sudah saya sampaikan tadi di kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mentadaburi satu firman Allah yang ini ada kaitannya dengan kondisi umat di Indonesia hari ini yang sedang banyak ditimpa musibah ini, ya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita ya, di surah Ar-Rum ayat yang ke-41 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sebelum kita mentadabburi ayat ini ya, pertama-tama ini yang saya bacakan tadi adalah ayat Allah yang mestinya ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudari semua percaya bahwa ini adalah firman Allah. Pitados nggih? Mesti benere. Nah, mesti benere, dan kalau itu berupa perintah atau ada unsur perintahnya, berarti kita kudu siap jadi seperti Abu Bakar, nglakoni. Ojo dadi Abu Jahal, ngrungokke bar kuwi wis terus lali. Nggih. Baik. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ini difirmankan oleh Allah lebih dari 14 abad yang lalu. Oke. Lebih dari 14 abad itu kan kita sekarang sudah di tahun 1447. Wis meh 14 setengah sejak hijrah ngitung niku. Nggih, sejak hijrah. Ketika ayat ini turun, kerusakan seperti apa ya? Wis gak usah dipikir. Ya. Saiki sing ketok wae, nggih. Kerusakan yang terjadi sekarang seperti apa? Okay. Dan yang baru saja kita saksikan dalam sepekan terakhir ini ya, meskipun itu ada unsur Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat deras, curah hujan yang sangat deras ya, di beberapa titik ya. Namun sebenarnya kejadian turun hujan deras seperti itu kan ya ini bukan kali pertama. Masalahnya adalah seperti yang sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok terlihat
kerusakan di darat dan di laut. Kita darat riyen nggih. Laute kapan-kapan karena sing ketok saiki neng darat jane laute ya wis ora karu-karuan. Jane ning ora pati ketok sing kita bahas sing darat wae. Bima kasabat aidin nas. Disebabkan ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Hutane dibabat habis. Teso Nilo. Napa niku Bu? Teso Nilo. Ya. Teso Nilo itu suatu wilayah hutan di Sumatera yang mana itu sebenarnya merupakan wilayah yang dilindungi, disiapkan ya, untuk menjadi paru-paru dunia, ya bisa dikatakan seperti itu. Oke. Hutan yang di sana banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang berumur puluhan, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun, gede-gede. Dan binatangnya pun banyak sekali, termasuk di sana ada beberapa binatang yang kalau tidak punya tempat nanti bisa punah. Keragaman hayati di Indonesia ini memang Masya Allah karunia tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, dalam beberapa tahun terakhir ternyata hutannya itu kalau dilihat dari jalan sek ketok hutan neng jero wis entek. Bima kasabat aidin nas. Jane yo nek dipangan wong siji ya ora. Dipangan sak keluargane ya ora. Lah terus nggo sapa? Lah memang manusia itu kalau nuwun sewu nggih nuwun sewu nek serakah. Ora gur hutan Teso Nilo. Nggih. Bumi niki lho ya kabeh karepe diemplok. Dewe nggih Bu, dewe. Itu kalau serakah. Bayangkan kalau tidak terjadi musibah seperti ini. Kira-kira nek mboten konangan pripun? Mesti tekon dalan akhirnya ketok. Lah tibake wis entek kabeh. Saiki to nek saka dalan itu niki bukan hanya di Sumatera loh Bu, bukan hanya di Teso Nilo. Kalau Teso Nilo itu kan kebongkarnya gara-gara orang Amerika. Ya. Orang Amerika itu namanya Harrison Ford. Okay. Dia mau bikin film dokumenter tentang hutan yang bagus ngoten nggih. Dia nyari di internet Indonesia. Akhirnya dia memutuskan ke Indonesia naik helikopter, naik pesawat atau helikopter nggih aku keliru. Pokoknya sing miber lah ya. Sanes buruk Bu, sanes ya. Kok buruk nggih. Oh mano, Brahma Kumbara nih ngomong nggih. Wah ketok umur piro kene ngerti Brahma Kumbara nggih. Lo kaget beliau itu karena di Google disebutkan kalau Indonesia itu hutannya bagus, dari jauh akan kelihatan indah hijau gitu. Lah bareng dek nonton langsung, loh bolong. Akhirnya laporan ke pemerintah. Dia bilang lebih dari 80% itu sudah gundul. Itulah ngomong itu beberapa tahun yang lalu, bukan baru saja.
beberapa tahun yang lalu, bukan baru saja. Peringatan dari wong Amerika ini tidak diindahkan. Buktinya apa? Izin penebangan pohon tetap terus diberikan. Akhirnya apa? Ya sekarang ini. Ini yang kita alami sekarang ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang cinta Allah Subhanahu wa taala, memang di satu sisi dia adalah musibah yang bikin ngenes nggih. Ngrantes nyati. Ya. Bagaimana kalau dilaporkan itu ada 800 saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Tapi menurut informasi yang lain sebenarnya ada diduga lebih dari 1.000. Kenapa? Karena sampai sekarang ada daerah-daerah yang belum berhasil dievakuasi. Oke. Ada yang satu kampung itu kena longsor, blek ya langsung wes. Oke. Di satu sisi kita bersyukur ya teng takaran niki. Nek ora syukur naudzubillahi min dzalik. Bagi Allah mudah sekali untuk menimpakan bencana kepada siapapun dimanapun. Ora usah sombong. Ya. Kene lho Gunung Lawu wis ora bakal meledos. Lah kok ngerti-ngerti men? Nggih. Bagi Allah mudah sekali untuk menghidupkan lagi Gunung Lawu, okay? Tapi kita memohon kepada Allah agar kita tetap diberi ketenangan, kemudahan, kesehatan, sihah wal afiyah, begitu. Okay. Nah, di satu sisi musibah yang menimpa kita tadi memang betul-betul musibah. Yang menimpa kita itu di satu sisi adalah musibah. Tetapi di sisi yang lain sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-41 tadi di bagian akhirnya la'allahum yarji'un. Kiranya mereka ada yang ketinggalan ke dereng yang liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kenapa kok ada banjir bandang seperti kemarin? Supaya mereka merasakan apa yang telah sebagian mereka lakukan. Pun ngrasake ketoke nggih, Bu. Ya. Maksud kula saudara-saudara kita, ibu-ibu kan ya melu nangis to. Nek ora kok kebangetan men gitu, nggih. Mesti ya ana iki sing ngutuk-ngutuk sing wis nubang utan ki sapa to jane. Nah, sudah ada yang ngutuk-ngutuk seperti itu. Jadi Allah sudah memberitahu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, ya. Biar mereka ngrasake kuwi lho akibat sing sudah dilakoni kemarin, ya. Secara tidak sengaja mereka membuat kerusakan di muka bumi atau sengaja. Wong nek wis ngerti ilmune kan berarti sengaja, nggih. Lah nek urung ngerti ilmune kuwi ora sengaja. Lah nek wis ngerti ilmune ya sengaja berarti. Ya. La'allahum yarji'un. Agar kiranya mereka setelah mendapati keadaan ini mereka kembali. Nah, kita lihat nanti ya. Apakah kita kembali menghadirkan alam Indonesia yang hijau lagi. Zaman saya masih SD, SMP dulu ya, di buku-buku pelajaran disebut Zamrud Khatulistiwa. Kenapa kok Zamrud? Ya, Zamrud itu warnanya hijau.
saiki aja-aja nek dipoto citra satelit ngoten warnane wis ora ijo, aja-aja malih coklat. Ya. Berarti malih coklat katulistiwa. Astagfirullahaladzim. Nggih. Nah, ini penting. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Terus kembali apa ora? Ya tergantung. Iso kembali, iso bablas. Maka kewajiban kita ini fardu kifayah, nggih. Kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Dan kita mulai dari diri kita. Dimulai dari apa? Nggih, perkara-perkara yang kecil ya. Kalau semuanya memulai dari dirinya, ya. Buang sampah tidak sembarangan. Nggih. Nanam pohon, nggih. Nanam pohon ini kan memang merupakan sesuatu yang sangat besar dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan ya, bahwa barang siapa yang tahu besok pagi kiamat, sementara di tangannya ada benih pohon, maka hendaklah dia menanamnya. Itu ngendikane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu pandangan Islam terhadap lingkungan. Okay. Sesuk ngerti kiamat, ono wit, ada benih pohon, kok nandur, lah sesuk lah wis kiamat, lah kok dadak kok nandur ki nyapo, gitu, ya. Ada nilai tersendiri di situ. Apa maneh nek sampeyan ora weruh kapan kiamate, begitu cara memahaminya. Ya, berarti ya, ayo kita tanam pohon. Itu ada pahala tersendiri. Baru nanemnya saja menjalankan perintah Nabi. Ya. Apalagi kalau nanti dia tumbuh. Kalau dia tumbuh, kemudian ada binatang-binatang yang menikmatinya. Napa mawon Bu, Pak, yang menikmati pohon yang kita tanam? Uler. Loh. Uler niku kalau makan itu juga menjadi sedekah loh buat kita. Loh, kok kemuceng lho Ibu nggih. Malah disemprot. Lah pripun niku? Ya, semuanya ada ukurannya, nggih. Ya apa sing ditandur dhisik, nggih. Lah nek si ditandur pari ya dijaga jangan sampai dimakan ular. Nek sing ditandur alpukat ora apa-apa, godhonge dipangan ular karena konon ya, memang alpukat kuwi sadurunge wah godhonge dientekke ular. Ya alhamdulillah berarti malahan nggih ora kabeh ular kuwi diberantas. Ngeten nggih. Jane ora gatel ngendikane ibuke. Krungu saka kene. Nggih, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita memastikan dipimpin oleh pemimpin yang adil. Loh, kok rono ta Ustaz? Iya. Nggih. Memastikan kita dipimpin oleh pemimpin yang adil. Karena adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ora gur andum sesuatu kepada manusia.
Karena dalam Islam itu adil bukan hanya kepada manusia. Ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk menjaga ekosistem bumi ini. Itu juga merupakan suatu bentuk keadilan, karena secara tidak langsung kayak yang terjadi sekarang kan kezaliman. Kita selalu ngedom adil nggih kepada manusia, tetapi kalau binatang dizolimi, pepohonan dizolimi, hutan dizolimi, akhirnya sinten yang terzolimi? Ya menungso. Nggih. Tentang pemimpin yang adil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebut, nggih, dia adalah golongan pertama yang akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, imamun adilun. Imam yang adil. Sekali lagi, imam yang adil itu bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada binatang-binatang dan juga kepada tumbuhan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk alam manusia. Alam binatang, juga alam tumbuhan. Loh Ustadz, bukankah Allah sudah menyatakan bahwasanya semuanya ini huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bukankah Allah menciptakan semua ini yang ada di bumi dan langit ini buat manusia? Betul. Betul, itu untuk manusia. Apa dikiranya kalau menebang hutan sampai gundul, dul, nggih, kuwi manusia tidak ada yang terzolimi. Saya kira itu pelajaran IPA. Nek saniki napa pelajaran IPA iki? Sains, ya. Anak SD fisika, biologi, ya, bahwa adanya tumbuhan, adanya hutan, itu siapa yang paling banyak mengambil manfaatnya, maslahatnya? Ayo menungso, ya. Maka disinilah pentingnya pemimpin yang adil, berbuat adil, menjaga keseimbangan. Maka kembali ke ayat tadi, apa yang menimpa kita hari ini mestinya bisa menjadi evaluasi buat kita semuanya. Kita yang dipimpin dan juga para pemimpin, agar segera mengubah kebijakan. Memulai dari dirinya. Kalau kita kemudian kita melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan, ya. Kalau yang bisa melakukan fardu kifayah, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberikan nasihat kepada penguasa, monggo. Monggo, maksud saya ini kalau memang ada pintu ya itu harus disampaikan. Jangan ini berkelanjutan, karena kalau diteruskan
Tidak ada lagi upaya untuk menanam kembali, menghijaukan kembali tempat-tempat yang sudah gundul itu. Bisa jadi nanti musibahnya lebih dahsyat. Dan nek wis telat, iso-iso engko ora kena ditanduri maneh. Saiki wae butuh waktu bertahun-tahun nggih. Ada Bu Rosita, tepang Bu. Nggih. Di daerah Megamendung Bogor yang alhamdulillah ya, setelah 20 tahun lebih ya, dengan izin Allah berhasil mengembalikan hutan. Jadi 25 tahun yang lalu kurang lebihnya daerah Megamendung di Bogor itu daerahnya sudah rusak parah. Rusak parah Pak Bu. Rusak parah. pH-nya 2. Asam sekali sehingga tumbuhan sulit sekali untuk hidup. Ya. Akhirnya ya, karena beliau punya kesadaran, nek bahasa kita kalau au ibda binafsik ya, mulai dari diri sendiri meskipun dicemooh sama orang-orang ya. Beliau bertekad bismillah aku akan mengembalikan, mengupayakan ya, agar ya, daerah sini kembali hijau. Ditanami 1, 2, 3 ya. Tumbuh setelah sekian tahun. Bahkan daerah yang semula kering kerontang itu ya, kembali keluar sumber airnya. Ya. Kemudian beliau bersama suami berhasil ya, membebaskan tanah sekitarnya. Ora kok nggo nanem napa? Beton. Nek kene nanem beton nggih. Ya. Mungkin di sana juga ada beton sing ditanam tapi tumbuhnya nongko gitu. Semen beton gitu. Ya, tetap semuanya ada ukurannya, bukannya tidak boleh ya, tapi diukur. Tapi untuk kasus Megamendung itu memang sudah parah sekali. Beliau mengupayakan hutan dan akhirnya beliau berhasil membebaskan tanah-tanah sekitarnya dan sekarang sudah menjadi hutan lindung lagi. Beraneka ragam hayati, ada berbagai macam burung ya. Bahkan mbuh tekane saka ngendi ya, di dalam ada harimaunya. Masya Allah. Nggih. Mangke cobi dipun bikak. YouTube-nya dibuka. Hutan Bu Rosita. Nggih. Masya Allah itu. Kalau mau sungguh-sungguh bisa. Neng yo nunggune piten tahun niku wau. Ya 25 tahun. Wah lagi engko Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara nunggune pirang tahun. Lah nek ora yo banjir terus. Lah nek terus banjir terus engko ngantek entek lemah terus piye? Naudzubillahi min dzalik, nggih. Mumpung banjiri lagi pisan, seono lemah-lemah sisa, ge ayo pripun badhe transmigrasi mriko. Ora kudu nanti, nggih, kalau ada gerakan-gerakan untuk menanam hutan kembali, menghijaukan hutan kembali di Sumatera, ayo sisihkan rezeki yang Allah berikan untuk kita. Nggih, ampun kesupen. Karena pasti nanti ya saya kok berhusnudon masih ada banyak saudara-saudara kita yang punya hati, punya nurani,
untuk mengembalikan hijaunya Pulau Sumatera. Nanti ya mergo neng ngarep omahe dhewe nek arep ditanduri wit ringin kok ya piye ngeten nggih. Nah, kita nanam di Sumatera sana nitip. Nah, kita tunggu nanti kalau ada gerakannya. Sekarang ini yang darurat membantu saudara-saudara kita untuk bertahan hidup di sana. Nggih. Tadi saya baca iklannya, nanti ada apa mau bahasane mau nggih. Hari ini nggih kula waose nggih. Mau maca statusnya Pak Topo. Iki Pak Topo kok ora ketok ya. Astagfirullahaladzim. Nggih. Nggih niki, siapkan infak terbaik Anda untuk saudara kita yang tertimpa musibah, banjir bandang dan juga tanah longsor. Berarti nanti akan diadakan kegiatan ini dan moga-moga kita membuktikan kalau kita adalah sesama muslim itu bersaudara. Di mana saudaranya kalau seperti satu tubuh. Di hadis yang lain Rasul menyatakan kalau ada bagian dari tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa istirahat. Lah saiki kudune kita membuktikan itu. Gambaran dari Nabi seperti itu, maka ayo, walaupun mungkin belum banyak nggih dari kita yang bisa seperti sahabat. Ning ya monggo saisone lah, ning aja nganti ora. Nggih. Nek para sahabat itu kan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Meskipun mereka sendiri sangat amat membutuhkan. Ya. Berarti aku tak telung dino ora usah masak. Ketoke kok urung ana sing nganti kaya ngono. Dereng to, Bu? Wonten tat kula mboten masak. Tapi langganan warung Padang. Halah, ya. Padha wae niku. Nggih. Ya. Itu polnya seperti itu. Kalau bisa seperti itu bagus sekali. Tapi jangan sampai kita tidak ada kepedulian sama sekali. Semua ada ukurannya kok. Kalau sahabat Abu Bakar memang kayak gitu. Ketika ada gerakan infak, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar? Datang kepada Rasulullah membawa seluruh harta. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Wangel iki. Ya. Sinten ingkang sanggup? Ora usah. Mboten sangko ndak malah kafir bar kuwi. Ora kuat iman kita, ora tekan ning ngoten niku. Wong jangankan kita nggih, sahabat Umar mawon dilarang oleh Nabi. Jadi ketika sahabat Umar mirsani, Abu Bakar kok ngono, aku ya melu. Membawa seluruh harta juga. Ditanya sama Rasulullah. Dijawab dengan jawaban yang sama, ojo nek kowe separuh bae. Ya. Karena Rasulullah tahu, diberitahu oleh Allah tentunya kadar imannya Umar itu memang tidak sehebat kadar imannya Abu Bakar. Nek Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar infak seluruh harta, wingko ora ono protes-protes.
Ini kira-kira nek bapak-bapak infak seluruh harta kundur karo garwane karo putra-putrine kira-kira diapakne. Nah, kan? Yes. Jadi monggo terbaik yang bisa kita lakukan, tapi ini yang moga-moga tidak membawa pengaruh buruk untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau Bapak Ibu maos tadi terus nyiapke entah berapa lembar gitu, ketoke nek dikalikan dua itu masih belum mengganggu perekonomian keluarga. Ketoke lho nggih. Ketoke. Aku kan yo ora roh ya, gur ngira-ngira lah monggo ya. Nah, berarti pripun iku Ustaz? Lah nggawa ya gur kuwi. Ya kan nanti ada rekening panitia atau alamat panitia kan jelas. Ya, disusulkan. Ini bukti iman kita Bapak Ibu. Nggih? Bukti kita percaya kepada sabda Nabi, bukti kita percaya kepada firman Allah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita membuktikannya? Nah, saya kira ini sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan terus membuka hati kita semakin lebar untuk menerima ilmu dan siap untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon petunjuk selalu hingga kita semuanya kelak mendapatkan husnul khotimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang mana yang benar. Berikanlah kepada kami rezeki berupa dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mana yang salah, mana yang batil, dan berikanlah rezeki kepada kami dapat menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.